Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Baik, to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valinaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan mereview satu platform yang kalian tunggu-tunggu, yaitu KBM aplikasi. Nah, seperti janjiku kemarin, aku di sini akan memperbarui di tahun 2024 apa saja keuntungannya, keunggulannya, monetisasinya kayak gimana. Itu akan aku bahas secara lengkap di video ini. Jadi aku harap kalian klik dulu CC atau yang disebut juga subtitle, ya kan, karena itu akan membantu kamu banget untuk dari muncul kata-kataku ini akan jadi tulisan kan di bawah gitu kan. Nanti kalau misalnya ada informasi penting itu kalian bisa screenshot aja, ya kan, jadi bisa kalian simpan gitu maksudnya, guys. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan lewat jangan di skip ya, guys, untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja belajar bareng with Valas. Guys, kita seperti biasa kalau di awal kita bakal membahas tentang benefitnya atau keuntungannya menurut KBM. Yang pertama, kamu punya fleksibel waktu, jadi nggak terpaku untuk sehari harus nulis berapa ratus kata, berapa ribu kata, enggak sih gitu kan. Jadi sistemnya KBM itu santai, jadi istilahnya apa ya, yang penting kamu tidak meninggalkan atau istilahnya tidak hiatus dari tulisan-tulisanmu. Jadi kamu rutin aja nulis gitu kan, tapi nggak ada tekanan kamu misalnya hari ini harus kondangan gitu, atau hari ini harus tilik bayi gitu kan, istilahnya harus nengok bayi siapa gitu kan, terus kamu nggak nulis, itu nggak masalah. Jadi di KBM ini untuk penulis itu lebih leluasa, ini benefitnya. Terus yang kedua itu dimentorin, jadi di sini tuh ada kelas, banyak kelasnya di KBM itu, dan kadang tuh ada kelas gratisnya, ada juga kelas berbayarnya, tapi banyak kelas gratisnya sih. Dan banyak mentor-mentor terkenal di sana. Dari mentor yang pernah aku ikutin tuh Asma Nadia, kalian udah pasti tahu ya, yaitu karya-karyanya udah banyak yang dijadikan film, udah banyak yang dicetak, ya kan. Aku ikut kelasnya dia juga oke banget, dan kalau kalian jadi penulisnya KBM itu akan sangat berkesempatan untuk ikut kelas mereka secara gratis. Ini untuk di KBM. Nah, ini keunggulan yang kedua. Terus yang ketiga, kalian juga bakal mendapatkan royalti yang lebih besar. Jadi sistemnya di KBM ini, kalian itu seperti di Karya Karsa. Jadi dari segi kunci bab gitu kan, ya hampir mirip Karya Karsa sih, cuma kalau di sana kan kamu harus nentuin sendiri harganya berapa, ininya berapa gitu kan. Tapi kalau di KBM itu kalian nanti bakal dikunci otomatis oleh sistem. Nah, dikunci otomatis oleh sistemnya itu tuh di bab ke 8 sampai 10. Jadi 8, 9, 10. Jadi kalau misalnya 8 kamu belum dikunci, berarti nanti mungkin di 9. Kalau 9 belum dikunci, berarti 10 gitu. Dan itu kalau dulu ya, itu mau pakai nominal rupiah gitu. Kalau sekarang pakai koin, ada koin emas dan koin perak gitu, guys. Nah, di sini untuk 8 sampai 10 itu pakai koin emas atau koin perak. Jadi itu nanti tergantung sistem ngasihnya apa. Terus nanti kalau 11 ke atas, bab 11 ke atas itu nanti akan dikasih koin emas. Nah, setahu aku ya, koin perak itu koin gratis, guys. Kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi kalau koin emas itu koin yang dibeli bener-bener sama pembaca. Jadi bisa jadi naskah kita itu dibeli secara gratis juga bisa jadi dengan koin perak itu, tapi bisa jadi juga akan dibeli dengan koin emas gitu. Ini kalau misalnya aku ada yang salah, tolong dikoreksi di bawah ya. Tapi kalau sepengetahuanku seperti itu. Kalau misalnya kurang tepat, kalian tulis KBM, silahkan komentar di bawah. Oke? Nah, di sini aku juga memaparkan bahwa di sini ada bilangnya kan royaltinya lebih besar. Menurut pengalaman aku sendiri, royaltinya itu sekitar 50%. Mungkin sekarang sudah naik, tapi di platformnya tuh aku belum lihat sih, guys, perubahan royalti itu berapa, tidak disebutkan soalnya. Mungkin masih 50%, dan 50% sih buat aku itu gede. Buat aku masih gede tuh, ya kan? Terus selanjutnya adalah di KBM sendiri kamu bisa menerbitkan dengan harga spesial, ber-ISBN maupun tidak ber-ISBN. Jadi kalau misalnya kamu ke KBM itu banyak keuntungan yang kamu dapat. Jadi kamu bakal bisa, kalau misalnya kamu pintar untuk mencari viewers atau mencari pembaca, kamu juga bakal lebih cepat untuk menerbitkan buku. Kenapa? Karena di sana tuh bertebaran yang namanya publishing atau yang disebut penerbit gitu. Jadi penerbit-penerbit itu juga ngambilin dari KBM, guys.
selain dari Wattpad, selain dari Karya Karsa, selain dari ini apa namanya KBM gitu kan. Jadi penerbit-penerbit itu ngelihat apa viewersnya udah berapa, terus dia kontribusinya kayak gimana gitu. Semakin kontribusinya gede gitu kan dalam satu novel di platform KBM gitu kan, itu semakin menarik hati untuk editor juga buat nyetak bukumu gitu. Gak cuma cetak sih guys, jadi bisa jadi akan diadaptasi ke film, diadaptasi ke audiobook. Itu di KBM sangat mungkin. Ya kan, jadi kalau misalnya kalian kepengen berkarir di KBM, kalian bisa langsung aja untuk untuk menulis naskah di KBM. Nanti akan aku kasih tahu step by stepnya yang harus kalian siapin kayak gimana. Nah, untuk sistem pencairan dananya itu kalau di KBM itu minimal 15.000. Jadi nanti bakal cair di tanggal 4. Jadi kalau misalnya udah 15.000 jelas bisa dicairin gitu. Dan ini aku mau ngasih tahu dulu banyak ini aku menyimpulkan dari banyak DM yang masuk ke aku udah lama banget sih gitu kan, dan aku simpulin kalau di KBM itu banyak yang bilang susah dapat pembaca, banyak yang bilang butuh pengorbanan, butuh ini gitu. Kalau kita bandingkan dengan platform lain gitu kan, itu sama aja sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2023 sampai 2024. Karena semuanya membutuhkan viewers guys. Dan semuanya sekarang tuh sama-sama susah. Ya kan? Yang harus diperbaiki adalah kita harus lebih bisa upgrade diri, ya kan? Upgrade dirinya nggak cuma nulis aja gitu, kita juga harus bisa marketing. Jadi kalau misalnya ada yang bilang susah nih kak cari pembaca di KBM, kemarin ada yang bilang susah nih kak cari pembaca di Wattpad gitu kan. Sebenarnya ini tergantung kita lagi sih. Kalau kita rajin untuk ke cerita orang lain, biar di feedback ke cerita kita, itu kan bisa guys, ya kan? Terus kita upload naskah, cuplikan naskah kita, terus ada linknya, kita upload di media sosial, dan itu kita rutinkan, itu nggak menutup kemungkinan kok untuk mendapatkan viewers banyak. Karena aku sudah ngelakuin guys, aku sekarang tuh lagi belajar banget untuk memanage Wattpadku. Nyatanya ya, yang aku lakuin dalam waktu 20 hari ke belakang, sampai sekarang masih aku lakuin, sehari aku melakukan untuk promosi ke tempat lain, ya kan, itu sekitar 10 grup di Facebook. Jadi aku cuma upload hal yang sama, maksudnya cuplikan yang sama dengan link yang sama untuk novelku. Terus di atas tulis kalau misalnya kamu saling vote atau saling follow, silahkan inbox gitu. Jadi kita memang benar-benar saling bantu. Tapi itu aku lakuin setiap hari, nyatanya bisa kok viewers itu meningkat per harinya, itu bisa. Jadi ini tergantung kita rajin atau enggak guys, gitu. Jadi ada grupnya nih guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak di Facebook, kalian bisa ke Telegram. Nah caranya cari grup di Telegram gimana? Kalian ke Google aja, kalian tulis grup KBM Telegram gitu. Nanti pasti akan muncul sih grup-grup Telegram gitu. Terus misalnya kalau di Wattpad juga sama, hal yang sama kayak gitu. Ini tips dari aku untuk cara promosi di KBM ya. Ini berlaku juga di tempat lain seperti itu. Dan aku kemarin juga udah ngelakuin itu. Nyatanya untuk naik menjadi 100 viewersnya, menjadi 50 viewersnya, itu kayak gitu guys caranya gitu. Jadi jangan, misalnya nih kalau di KBM ya, kebanyakan itu komentar. Jadi di komentar tuh di bawah itu ada yang bilang, wah kak ceritanya bagus nih, boleh dong kakak mampir ke cerita aku, bisa kasih aku komen atau kasih aku apa gitu. Lakuin aja guys, kalau misalnya ada kayak gitu, kalian mampir ke cerita orang lain, kalian lakuin, karena mereka akan kasih feedback yang sama ke kalian. Itu membantu buat apa? Semakin banyak viewers di situ, nanti pembaca asli ya, ini kan istilahnya kita berusaha kayak mancing gitu. Nah, kalau sudah kepancing, itu pembaca aslinya, oh ini sudah ada 14.000 nih gitu kan. Kalau udah ada 14.000 pasti aku bisa baca, pasti ceritanya bagus gitu loh. Jadi kita tuh harus ada pancingan biar pembaca tuh baca cerita kita gitu. Tapi kalau misalnya di KBM viewersnya masih 0 gitu kan, masih 0 pupul gitu, orang tuh pasti mikir ceritanya bagus nggak ah, paling cuma disambil lalu doang gitu. Ini sih logikanya sih kalau misalnya di satu platform. Dan perhatikan, kalau di KBM tuh diperhatikannya selain tulisan, yang kedua itu blurb. Blurb itu istilahnya apa ya, kayak belakang buku tuh loh guys, sinopsis. Nah, sinopsis cerita tapi yang menampilkan gambaran garis besar yang belum terjawab di bukumu lah, istilahnya itu yang bikin pembaca tuh penasaran. Nah itu kamu harus benar-benar memberikan sesuatu yang bikin penasaran guys. Jadi nggak cuma gambaran garis besarnya doang, tapi ada pertanyaan di situ yang bikin orang tuh kepengen baca bukumu gitu. Nah selain itu, yang paling utama kalau kamu kepengen dibaca di KBM adalah cover. Ya, cover di KBM kan yang penting nggak vulgar, tapi menarik sesuai dengan isi cerita kamu, itu penting. Karena apa? Semakin bagusnya cover, orang tuh semakin jadi tatapan mata pertama orang jatuh cinta sama buku itu adalah dari covernya.
Ini berlaku di novel cetak maupun digital sebenarnya. Tapi kalau digital apalagi gitu loh, yang dilihat kan pasti covernya dulu. Setelah covernya dilihat, dia klik, baru dia baca judulnya. Kadang ada yang baca judulnya dulu baru cover gitu kan. Tapi kebanyakan covernya dulu baru judulnya dibaca. Setelah judulnya dibaca, oh menarik nih, baru dia masuk ke dalamnya, blurbnya dibaca. Setelah blurbnya dibaca, oh menarik nih, baru dia buka babnya. Biasanya kayak gitu guys. Jadi yang harus kita perhatikan awal adalah covernya. Ini berlaku untuk di KBM. Karena banyak banget yang mengeluh susah nih Kak cari membaca di KBM. Ya tergantung kita lagi sih, kita mau rajin atau enggak gitu. Memang kita harus double sih untuk menjadi status kita tuh nggak cuma sebagai penulis gitu, kita juga harus sebagai marketing gitu kita sendiri itu guys. Nah selanjutnya di KBM itu juga ada yang namanya KBM 7. KBM 7 ini tuh maksudnya apa? Jadi si penulis ini selalu update di jam 7 pagi ya kan, di sini selalu update di jam 7 pagi dan itu rutin. Nanti akan masuk di KBM 7. Nah ini juga menjadi media promosi kalian gitu. Karena apa? Setiap jam 7 kan kamu udah ada plotnya. Jadi di di aplikasi itu sudah ada kayak plot KBM 7. Oh ini adalah cerita-cerita yang biasanya keluar di jam 7 pagi kayak gitu. Ini juga ngebantuin kalian sih untuk bisa lebih dikenal. Nah itu kalau kalian kepengen KBM masuk ke KBM 7. Terus ada yang satunya lagi. Nah, untuk yang satunya lagi adalah KBM Subuh. Nah, KBM Subuh ini itu akan tampil di kalian harus upload itu di waktu-waktu subuh dan itu waktunya mengikuti WIB. Jadi buat kalian yang ada di Wita atau ada di WIT gitu kan, kalian harus mengikuti WIB. Nah, di WIB sendiri subuhnya jam berapa gitu kan, itu nanti akan masuk ke kategori KBM Subuh. Ini juga jadi media promosi kalian di KBM. Nah, kalau saran aku ya gitu kan, daripada berat gitu kan, mending kalian lakuin yang KBM 7 atau KBM Subuh ini untuk pertama menaikkan cerita kalian karena bakal muncul di situ terus. Apalagi kalau kamu rajin setiap hari untuk bikin bab gitu guys. Nah, kalau setahu aku ya, per babnya itu 1000 kata. Dan tidak ada minimal atau maksimal naskahmu itu harus tamat tuh berapa gitu. Tapi kalau standarnya itu kalau kamu kepengen belajar bikin novel tuh 30.000 kata atau 50.000 kata. Itu kenapa aku kasih standar segitu? Karena kalau di KBM nih, aku baca-baca di Facebook gitu ya tentang KBM, itu bisa ditawarin sama editor-editornya dari platform lain. Contohnya kayak GN, Good Novel. Good Novel tuh mau loh menerima naskah non-X dari KBM. Jadi kalau udah tampil di KBM, nanti kok ceritanya bagus ya, bisa dilamar kamu. Kak, mau nggak masuk ke platform kita? Nanti kan dapat kalau non-X-nya di KBM kan KBM. Kalau non-X-nya di GN kan kalian tahu sendiri, dolarnya banyak. Apalagi udah diminta gitu kan sama editor gitu. Bisa jadi nggak cuma non-X, bisa diambil ke eksklusifnya dan itu tergantung editornya sih gitu kan, dia mencari non-X atau X gitu. Tapi bisa kalau di KBM karena KBM kan nggak ada kontraknya, nggak ada kontrak non-X atau kontrak X-nya tuh nggak ada gitu guys. Nah jadi kalau misalnya kalian kepengen nulis di KBM, itu caranya gampang banget sih guys. Nah, tapi sebelum aku memaparkan dari A sampai Z, jangan lupa nih kalian bisa klik subscribe-nya dulu, klik like-nya di video ini, share ke teman-teman kamu biar yang butuh tentang informasi tentang KBM ini tuh tahu banyak gitu kan. Nah, setelah itu kalian kembali ke channel aku lagi dan aku akan menyebutkan gimana sih caranya menulis di KBM. Nah, caranya menulis di KBM tuh gampang. Kalian cuma login aja. Kalian unduh aplikasinya di Play Store, KBM gitu kan. Terus kalian login. Setelah kalian login, terus kalian mulai menulis bab. Nah, bab terkunci kan tadi aku udah bilang dari bab 8 sampai bab 10 ya kan dikunci. Dari segitulah ya. Jadi enggak misalnya 8 enggak berarti 9, 9, 10. Di antara itulah ya mulainya untuk dikunci. Nah, setelah itu kalian bisa update terus, mau 2 hari sekali bisa, mau sehari update 1 bab bisa, jadi terserah kalian karena waktunya fleksibel. Terus setelah itu kalian juga tamatinnya juga terserah kalian. Gitu sih, gampang banget kok. Di sana tinggal klik tanda tambah gitu kan, terus kalian langsung upload karya kalian. Jangan lupa kasih cover, jangan lupa kasih bab yang menarik.
Terus jangan lupa kasih cliffhanger di setiap bab biar mereka penasaran terus sama bab-bab yang kamu bikin. Itu aja sih untuk masuk ke KBM. Dan kalau kalian tanya sama aku KBM butuh editor atau enggak gitu kan, enggak guys, jadi kalian bisa langsung upload sendiri. Nanti bakal aku perbarui juga tentang Joylada, belum kan? Terus tentang review platform apalagi ya. Banyak sih, aku sudah mengantongi beberapa. Dan mohon maaf banget kalau misalnya kadang aku telat uploadnya, kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu gitu kan. Tapi insya Allah aku bakal tepat waktu untuk sekarang ini ya kan. Bahkan aku bakal nambah video lagi guys gitu kan. Videonya nggak cuma tentang review platform, tapi tips dan tutorial juga bakal aku lengkapin. Dan aku juga ada segmen cerpen, cerita pendek yang bisa kalian nikmatin di YouTube aku. Dan ada lagi nih, ini untuk ngebantuin kalian yang mau ngasih aku trailer novel kalian berupa video apapun. Aku rekomendasiin durasinya 0,14 detik sampai 0,16 detik, jangan sampai 1 menit. Kenapa? Karena di momen-momen itu novel kalian bakal banyak dilihat oleh viewers. Jadi otomatis nanti yang suka dengan novelmu itu bakal ke platform yang kalian tuju gitu. Jangan lupa di dalam video itu di bagian akhirnya kamu harus tulis platformnya apa, terus nama penanya siapa. Jadi terakhir di videonya, jadi video awal kan kayak pengenalan, boleh pakai foto artis, boleh pakai foto drama Korea, drama Cina, boleh, nggak masalah ya kan. Terus untuk musik, kalau misalnya nggak mau dikasih musik juga nggak masalah. Nah, kalau misalnya kamu buat konsepnya udah terkonsep di depan, nah di belakang sendiri kamu kasih, kalian bisa baca di mana, platform mana, itu harus dikasih tahu ya guys. Kalau bisa dikasih nama akunmu sekalian, maksudnya nama penamu di sana gitu, jadi memudahkan pembaca untuk mencari naskahmu kayak gitu ya guys. Nah, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Untuk info selanjutnya untuk ngasih video kalian bisa lihat di Instagram aku, udah aku sematkan di sana gimana caranya untuk promosi gratis di short YouTube. Itu ada rules-nya, kalian baca aja di sana, oke? Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru, dan jangan lupa untuk klik like-nya untuk video ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.